Maria, kita kasih kesempatan mahasiswa yang ingin bertanya unek-uneknya daripada ditumpahkan di TikTok, di X, di Langsung Instagram. saja di sini. Di Catatan Demokrasi ya. Monggo, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Lukmanul Aziz dari Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Saya izin mau nanya mungkin ke Pak Habibur Rahman, itu saya pengen mungkin masih terkena di hati saya, apakah boleh seorang mahasiswa memiliki jiwa pesimis terhadap pemerintahan atau kementerian yang gemuk sekarang? Apalagi kan kita mendengar statement Pak Prabowo kemarin itu bahwa harus saling merangkul, harus menjadi kesatuan yang kuat. Apakah itu wajar Pak Habibur Rahman? Terima kasih. Hidup mahasiswa. Ya mau pesimis mau optimis ya itu hak kalian ya. Cuma kan sudah disampaikan berulang kali tadi ya apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi dasar Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya dengan cara seperti ini. Dengan membentuk kabinet yang fokus, ya tinggal dicerna saja bos, ya. Tapi yang jelas yang akan mempertanggungjawabkannya nanti Pak Prabowo sendiri, karena itu ada di pundak beliau, ya. Kita kadang-kadang bicara gampang soal hak prerogatif ya, tapi kita nggak paham maknanya seperti apa. Padahal pelaksana hak prerogatif itu juga Pak Prabowo sudah sangat mengakomodir berbagai masukan dan sudah sangat menyerap dan berbagai macam dinamika yang terjadi selama ini. Mungkin kita sebagai intelektual ya nggak bisa membatasi diri kita sekedar mau optimis mau pesimis, boleh nggak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Anda mau pesimis mau bunuh diri juga boleh gitu kan ya. Istilahnya begitu. Tapi dicerna saja apa yang disampaikan ini. Terima kasih. Oke. Prof. Ibnu. Jadi begini, kita harus berpikir positif. Karena semua itu bagian dari gaya kepemimpinan. Gaya demokrasi. Kemarin kan Pak Prabowo mengatakan demokrasi ala Indonesia. Kan begitu kan. Ini catatan tersendiri. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memberikan masukan. Ini masuki tadi. Bagaimana kita memberikan respon. Karena kita sebagai rakyat harus juga cerdas. Apakah programnya sudah Bapak dilakukan atau belum? Apakah sudah mensejahterakan rakyat belum? Karena kemarin kalau lihat kan semangatnya Pak Prabowo menggebrak-gebrak meja. Yang saya takutkan adalah para menterinya yang tidak seirama dengan presiden. Yang tidak mampu mengikuti gaya kerja daripada presiden. Ini yang paling berat. Kan makanya mau dibawa ke Magelang, Prof. Iya, di bawah Magelang itulah salah satu cara. Coba kalau lihat stylenya, gaspolnya kan luar biasa Pak. Luar biasa Mbak, tapi begitu nanti pada implementasi di lapangan, apalagi variatif lagi menteri itu juga berbagai corak, berbagai ideologi, harus satu sama. Karena goalnya adalah satu, bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu. Masuki. Ya, saya ingin membocorkan sedikit rahasia, nggak rahasia tapi cerita di belakang layar lah ya. Soal apa yang dilakukan Pak Presiden saat itu belum menjadi presiden ketika memanggil sejumlah calon menteri. Percakapannya apa sih kurang lebih gitu ya? Bocorin Mas malam ini Mas. Oke siap. Jadi saat itu setiap calon menteri, calon wakil menteri, calon kepala badan dan calon wakil kepala badan ketika dipanggil oleh presiden terpilih saat itu statusnya masih presiden terpilih ya, itu diyakinkan oleh beliau, kamu nggak boleh rampok uang rakyat, kamu nggak boleh ambil uang APBN, ya, di luar konteks gaji. Kalimatnya persis gitu? Persis seperti itu, dan kamu nggak boleh ambil keuntungan dari kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi kamu. Itu ketika dipanggil ke Kartanegara, kemudian diberikan pelatihan. Hambalang. Atau pembekalan lah, bukan pelatihan. Di Hambalang, di Kabupaten Bogor ya. Saat itu yang diberikan adalah capacity building atau perluasan wawasan terkait dengan beberapa hal. Saya sebutkan 3 di sini. Yang pertama itu adalah wawasan ekonomi. Yang kedua adalah wawasan geopolitik, tadi sudah disinggung oleh Bang Habib ya. Dan yang ketiga adalah wawasan tentang artificial intelligence. Apakah ini threats, ancaman, atau apakah ini peluang? Atau bagaimana menggunakan artificial intelligence sebagai bagian dari proses digitalisasi, sebagai bentuk transparansi untuk mencegah korupsi. Itu yang terjadi di Hambalang ya. Lalu yang ketiga akan dilakukan di Magelang di Jawa Tengah. Dan ini Presiden Prabowo
menginginkan orang-orang yang berada di kabinetnya, baik itu menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, ya, untuk menanggalkan warnanya masing-masing, untuk menanggalkan status sosial ekonomi masing-masing, untuk menanggalkan profesinya masing-masing. Ada yang dari profesional, ada yang pengamat atau akademisi, dan lain-lain. ada yang politisi dan lain. Itu semuanya dilepas dan melebur bersatu padu menjadi bagian dari kabinet merah putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Betul. Dan setelah pembekalan di Magelang ini, ya, bukan hanya mereka diharapkan untuk menjadi solid, mereka mengikis yang namanya sekat-sekat psikologis di antara para menteri. Mungkin sebelumnya ada hard feeling, ya kan? Nah, ini supaya selesai semua saat itu, ya. Tapi juga mereka diharapkan betul-betul bisa merasakan menjadi rakyat biasa yang nggak punya atribusi sebagai katakanlah ini pengusaha A, ini pejabat partai B, ini dan lain-lain. Mereka tidur di tenda semua. Ya, saya besok pagi jam 5 berangkat ke Magelang, ya, dan saya di sana bukan sebagai partisipan atau peserta, tapi saya akan hadir di sana sebagai orang yang melayani media. Dan saya di situ sempat bercanda sama teman saya. Besok saya bisa ngetawain menteri-menteri ini, kalian tidurnya nggak semewah saya tidur di kasur di kamar. Kalian tidurnya di tenda-tenda. Kurang lebih seperti itulah yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ada pelatihan fisik juga nggak? Nggak Di sana? Nggak ada. Jadi di sana Kalau Akmil kan bayangannya. nggak ada. Di sana fokusnya adalah kedisiplinan, Oke. ya, kemudian teamwork. Tapi yang jelas setelah dari sana, Kabinet Merah Putih satu visi, siap langsung aksi. Dan Kurang lebih seperti ini itu. juga Mas Uki, rakyat juga ingin segera janjinya diwujudkan, ingin merasakan program-program nyata dari Prabowo. Mas Adi Praitno. Singkat Mas. Dua hal ya, dalam budaya demokrasi, sikap optimis itu menjadi penting. Percaya pada presiden, percaya pada menteri, dan lembaga-lembaga itu adalah menjadi esensi bagaimana stabilitas demokrasi bisa tumbuh. Ada satu ungkapan dalam tradisi Arab yang disebut dengan at-tafa'ul asasun najah. Jadi optimisme itu adalah kunci kesuksesan, bukan hanya untuk pribadi tapi untuk bangsa. Jadi mahasiswa, lihatlah per hari ini di tengah pesta, kita punya presiden di seluruh Indonesia, kita bisa menyaksikan pelantikan presiden, menteri, wakil menteri, kepala staf, kita harus optimis bahwa mereka ini bisa bekerja untuk bangsa dan negara. Tapi ingat, kalau beberapa bulan ke depan tidak sesuai dengan janjinya, tidak sesuai dengan visi misinya, mari kita kritik dan koreksi bersama-sama. Tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Singkat saja. Karena mahasiswa ilmu politik tentu teman-teman punya memahami tentang beberapa paradigma ilmu sosial. Anda bisa menggunakan paradigma kritis, Anda bisa menggunakan paradigma positivis, Anda juga bisa menggunakan paradigma konstruktivis dan juga bisa menggunakan post-positivisme. Jadi bukan persoalan pesimisnya, tapi Anda bisa melakukan kritis tentu dengan argumen-argumen yang matang sebagai ilmuwan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak seluruh narasumber. Bang Habib terima kasih juga. Mas, terima kasih juga Prof. Ibnu. Itu dia yang akan nanti mengcover semuanya. Mas Adi, terima kasih juga untuk Mahasiswa, terima kasih sudah berpartisipasi. Kalian sudah berani bertanya langsung. Kami berharap janji Prabowo dan juga Gibran segera ditepati agar kita merasakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan demi bangsa tercinta Indonesia. kita dulu Kabinet Merah Putih. Oke, gas, saya Maria Sedang. Saya Andro Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa.